Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan sehingga kita dapat melakukan video presentasi mata kuliah ibadah akhlak muamalah. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan tentang muamalah. Kemudian anggota daripada kelompok 10 itu ada yang pertama Muhammad Bayu Nugraha dengan NIM terakhir 0012, kemudian ada Ilham Sidik dengan NIM terakhir 0031, kemudian ada saya sendiri Fauzun Maulana dengan NIM terakhir 0051, selanjutnya ada Putri Nabila dengan NIM 0063, kemudian yang terakhir ada Fajri Hatta dengan NIM 0101. Kemudian selanjutnya kita memasuki ke dalam materi yang pertama tentang muamalah, akan dibacakan oleh saudara Muhammad Bayu Nugraha. Waktu tempat kami persilahkan. Ya, muamalah. Pengertian muamalah. Muamalah secara etimologis sama dan semakna dengan al-mufa'alah, yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antara seseorang dengan orang lain, perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah dalam arti sempit atau khas yaitu semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan manusia wajib menaatinya. Pengertian muamalah menurut istilah syariat Islam ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Jenis-jenis muamalah. Yang pertama adalah syirkah. Syirkah merupakan suatu akad di mana dua pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, jual beli. Kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Yang ketiga, murabahah. Murabahah adalah transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui oleh kedua belah pihak. Yang keempat, sewa-menyewa. Sewa-menyewa atau dalam Islam disebut akad ijrah merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah diberikan. Dan yang kelima, utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Yang dilanjutkan dengan Mas Ilham Sidik. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kedudukan muamalah akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi dalam kedudukan muamalah itu kalau menurut Islam itu ada ajaran yang harus diperhatikan. Salah satu masalah muamalah sebagaimana ajaran Islam itu mementingkan akidah, ibadah dan akhlak. Seperti itu karena muamalah sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Bahkan manusia tidak bisa hidup layak tanpa muamalah. Jadi di sini digarisbawahi ya, bahkan manusia tidak bisa layak hidup tanpa muamalah. Mengapa begitu? Pada hakikatnya Islam tidak mengenal pemisahan antara hubungan manusia dengan Allah, ibadah ritual, yaitu hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan makhluk lain. Jadi di dalam ini manusia dengan makhluk lain itu saling berhubungan, yaitu Islam menghendaki hubungan-hubungan tersebut berjalan dengan baik, seimbang, dan harmonis. Pemisahan itu terjadi hanya sebatas kebutuhan untuk analisis ilmiah dan teori.
Sebab hubungan-hubungan muamalah tersebut merupakan manifestasi sistematik dari hubungan manusia dengan Allah. Jadi tadi ada kalimat manifestasi, yaitu muamalah manifestasi dari tauhid Allah, dan dikatakan juga bahwa muamalah adalah tauhid bin al-hal, ibadah sosial ataupun tauhid sosial. Jadi sejarah juga telah membuktikan ya teman-teman bahwa muamalah yang benar sesuai dengan tuntutan Islam. Apa itu tuntutannya? Yaitu menjadikan kehidupan masyarakat yang harmonis, teratur, tentram, aman, dan sudah pasti damai. Jadi Islam itu tersebar dan diterima di seluruh penjuru dunia karena penyebarannya dibarengi muamalah yang baik dan benar dari pemeluknya. Sebagaimana dari negara kita ya, negara Indonesia itu Islam itu sangat tersebar dan menjadi sebuah mayoritas di dalam negara kita. Umat Islam yang bermuamalah dengan baik dan benar dan membangun negara Islam yang kuat dan bersatu. Jadi sejarah juga mencatat ya teman-teman, bagaimana Islam tersebar sampai di Nusantara dan diterima dengan baik, yaitu oleh penduduk asli yang dikenal dengan proses Islamisasi. Salah satu proses Islamisasi yang sangat terkenal dan tidak terbantah adalah melalui muamalah. Mengapa? Ya ini perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan juga kesenian. Ketika muamalah umat Islam tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan Islam, maka penerapan sistem kapitalis tanpa batas, salah urus, praktek riba, kejoliman, penipuan, korupsi, kolusi, nepotisme, law enforcement, yang tidak jalan, atau juga keamanan terganggu, penguasa serta elit politik. Baik ya teman-teman, saya ulangi, dan perilaku penguasa serta elit politik yang tidak kondusif. Semua itu tidak Islami. Baik. Untuk selanjutnya, baik, terima kasih untuk Mas Bayu dan Mas Ojun. Untuk selanjutnya bisa dilangsungkan oleh anggotanya yang lain. Terima kasih. Baik, yang ketiga, unsur ajaran Islam, akidah, ibadah, dan muamalah harus dilandasi dari dan dijiwai oleh akhlak yang mulia, karena tanpa dilandasi oleh akhlak yang mulia, ketiga ajaran tersebut ibarat pohon tanpa memberikan naungan dan tidak berbuah. Artinya, ketiga ajaran tersebut tidak berguna. Dengan demikian, muamalah bagi manusia adalah sangat penting karena merupakan kebutuhan yang fitrah dan kebutuhan dasar yang asasi. Kebutuhan ini diberikan Allah kepada setiap manusia sebagai given atau karunia darinya. Kemudian ada urgensi muamalah. Tujuan dari muamalah adalah untuk menciptakan suatu hubungan yang baik dan harmonis antar sesama manusia sehingga
terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram. Karena sifat dari muamalah itu sendiri yaitu saling tolong-menolong. Urgensi muamalah berkaitan erat dengan hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah atau Tuhannya. Hubungan ini bersifat pribadi. Dalam Islam, keluarga yang sehat adalah keluarga yang memiliki komitmen muamalah, di mana komitmen ini seperti selalu berinteraksi dengan baik dengan antar anggota keluarga dan para tetangga sekitar, membuat batasan dengan orang yang bukan mahramnya, dan selalu berhubungan baik dengan sanak saudaranya. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Fajri Hatta. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya adalah hukum dasar muamalah. Hukum dasar muamalah adalah al-ibah atau mubah yang artinya diperbolehkan. Maka dari itu dasar hukum jual beli online sama dengan jual beli akad selama tidak ada uzur atau dalil yang melarangnya jual beli online juga dapat dikatakan sah apabila sebelum melakukan transaksi antara pembeli dan penjual sudah melihat barang yang diperjualbelikan dan telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya serta memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut Islam. Selanjutnya ada memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut Islam. Yang pertama ada rukun jual beli. 1. Adanya penjual dan pembeli. 2. Adanya akad atau sikat resmi antara penjual dan pembeli berupa ijab kabul. Yang ketiga ada barang yang akan dibeli dan yang terakhir ada nilai tukar pengganti barang. Syarat jual beli yang pertama yaitu barang yang diperjualbelikan harus suci. Yang kedua pihak yang berakad harus berakal dan lebih dari satu orang. Yang ketiga barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat, berwujud dan hak milik. Serta yang terakhir adanya barang yang diserahkan pada waktu akad. Yang ketiga ada pelaksanaan muamalah. Pelaksanaan muamalah adalah hubungan antar manusia, hubungan sosial atau hablum minanas. Dalam syariat Islam, hubungan antar manusia tidak dirinci jenisnya, tetapi diserahkan kepada manusia mengenai bentuknya. Islam hanya membatasi bagian-bagian yang penting dan mendasar berupa larangan Allah dalam Al-Quran atau larangan Rasulnya yang didapat dalam As-Sunnah. Selanjutnya ada ruang lingkup syariah dalam bidang muamalah. Menurut Abdul Wahab Khalaf meliputi yang pertama ada ahkam al-ahwal al-syakiyah atau hukum keluarga, yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dan anak. Yang kedua ada al-ahkam al-maliyah atau hukum perdata, yaitu hukum tentang perbuatan usaha perorangan seperti jual beli, al-bai wal ijara, pegadaian, rahn, perserikatan, syirkah, utang piutang, udayana, dan perjanjian uqud. Yang ketiga ada al-ahkam al-zinayah atau hukum pidana, yaitu hukum yang bertalian dengan tindak kejahatan dan sanksi-sanksinya. Kemute Jeri.
Selanjutnya ada yang keempat, al-ahkam al-murafaat atau hukum acara, yaitu hukum yang berhubungan dengan peradilan. Al-qoda. Selanjutnya ada persaksian atau al-syahadah dan sumpah al-yamin. Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur proses peradilan guna merealisasikan keadilan antar manusia. Yang kelima ada al-ahkam al-dusturiyah atau hukum perundang-undangan, yaitu hukum yang berhubungan dengan perundang-undangan untuk membatasi hukuman hakim dengan terhukum serta menetapkan hak-hak perorangan dan kelompok. Yang keenam ada al-ahkam al-dualiyah atau hukum kenegaraan, yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan kelompok masyarakat di dalam negara dan antar negara. Yang ketujuh ada al-ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah, hukum ekonomi dan keuangan, yaitu hukum yang berhubungan dengan hak fakir miskin di dalam harta orang kaya, mengatur sumber-sumber pendapatan dan masalah pembelanjaan negara. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Ya, kembali lagi pada moderator. Terima kasih teman-teman yang telah melakukan presentasi berkaitan dengan ibadah akhlak muamalah, tentang muamalah yang berisikan tentang pengertian, jenis-jenis, dan hal apa saja yang terdapat dalam muamalah. Mungkin cukup sekian dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Kafaitu bihadzal kalam. Syukran kasiran ala husni tamamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.